Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semua, kita bahas berita ini menarik. Dan ini another perspective of electability atau popularity. Kalau kita berpatokan pada survei yang menurut narasumber kita yang waktu bulan puasa yang lalu sudah ketinggalan zaman katanya, out of date, maka sesungguhnya big data, media monitoring, Google Trend dan lain sebagainya dianggap saat ini jauh lebih powerful untuk menggambarkan kecenderungan ketimbang survei yang dianggap sudah konvensional. Intinya how come survei bisa mendikte dengan 1.200 narasumber yang dikatakan representatif. Padahal bisa jadi narasumber yang ditanya adalah atau responden yang ditanya adalah responden yang sudah kita ketahui kecenderungannya. Karena memang dipilih seperti dikatakan Mat Nur, dipilih yang 50% yang pro perubahan cuma berapa persen, yang ingin melanjutkan berapa persen, dan hanya sekitar 10% saja yang swing voter. Dari sana sendiri kan sudah terlihat, maka siapa yang bakal unggul terus menerus. Nah sekarang begini, ketika Presiden Jokowi dipersepsikan sebagai the kingmaker, maka survei itu akan mengikuti preferensi Presiden Jokowi. Karena hari ini nggak jelas preferensi Presiden Jokowi exactly, walaupun ada kecenderungan tapi exactly-nya kan orang juga belum bisa pegang, maka bergantian Prabowo dan Ganjar naik turun. Jadi ada beberapa survei karena barangkali sudah kepalang Ganjar ya Ganjar terus, Ganjar. Tapi kemudian survei baru ini saya lihat mulai muncul Prabowo. Pokoknya Anies whatever it is nomor 3. Tapi sobat era sekalian, kalau kita look at big data dan kemudian juga Google Trend, media monitoring, yang paling populer itu bukan Ganjar, justru Anies dan Prabowo yang paling populer. Percakapan di Google Trend misalnya, jauh sekali antara Anies dengan yang lainnya. Nah, coba kita lihat, baca pengakuan dari menurut saya pengakuan yang objektif dari PDIP ini terhadap Ganjar ya. Akui kalah populer dengan Anies dan Prabowo, PDIP yakin Ganjar bisa kejar tingkat popularitas. Padahal kita tahu popularitas adalah kunci untuk dipilih. Dikenal dulu baru dipilih. Nggak mungkin orang memilih kalau kita tidak dikenal. Karena itu popularitas menjadi pintu gerbang untuk dipilih. Oke, coba kita bacakan. Dan apa yang mereka bahas. Jakarta TV1news.com, politikus PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi 4 DPR, Ansi Lema. Dulu Ansi ini aktivis 98. Pernah menjadi presenter di TVRI dan juga pro Ahok, tiba-tiba lompat ke PDIP dan jadi anggota DPR. Mengungkapkan bahwa bakal calon presiden usungan partainya yakni Ganjar Pranowo masih kurang popularitas. Ansi mengakui bahwa tingkat popularitas Ganjar masih jauh ya, di bawah dua baca pres lainnya yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dari tingkat popularitas Mas Ganjar masih di bawah Mas Anies dan Prabowo, ucap Ansi dalam acara riset Big Data dan Media Monitoring Pemilu 2024. Lihat, riset Big Data ya, di Menara Digital Jakarta Selatan. Pak Prabowo ada di angka sekitar 90-an persen, Mas Anies mendekati 90% dan Mas Ganjar masih berada di bawahnya terangnya. Namun begitu menurut politikus PDI itu, Ganjar masih dapat mengejar dan melampaui tingkat popularitas kedua baca pres lainnya. Dia mengatakan pihaknya, ini PDIP akan berupaya terus menggenjot popularitas Ganjar menjelang Pilpres 2024. Kalau dibaca, maka jika popularitas akan semakin digenjot atau ditingkatkan lagi, bukan tidak mungkin akan menghasilkan kesukaan atau akseptabilitas yang bisa dikonversi jadi elektabilitas, ucapnya.
Ansy optimis bahwa Ganjar akan memenangkan kontestasi 2024 mendatang. Itu boleh aja ya. Sebab dia yakin bahwa Ganjar adalah sosok yang tepat untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi Dodo yang juga kader PDIP. Kami yakin dan percaya dan optimistis bahwa mengusung Capres Ganjar akan membuahkan kemenangan dalam Pilpres Februari 2024 mendatang katanya. Ya, sahabat era sekalian, kenapa saya angkat ini? Sengaja saya angkat biar kita tidak terus-menerus di fait accompli oleh survei. Kok khawatir banget dengan survei? No, yang khawatir itu sesungguhnya orang yang tidak paham. Tapi kita paham kan? Tetapi pemahaman kita harus ditularkan kepada masyarakat agar masyarakat tidak terkena yang namanya sebuah sikap pemilih, voting atau voters behavior yang sudah terbukti bahwa biasanya pemilih itu cenderung memilih calon-calon yang dianggap bakal menang atau populer. Makanya saya katakan survei itu menyerang kognisi kita, menyerang otak kita untuk mengatakan yang menang si A, si A, si A, si A, si A. Dan ini yang bisa menjelaskan kenapa popularitas Gatot Nurmantio misalnya melorot di RH Channel ini. Kenapa? Karena nama Gatot hilang dalam peredaran, tidak pernah disebut-sebut lagi, sementara nama AHY tetap di peredaran. Akibatnya apa? Akibatnya peserta polling sudah mulai mikir, wah jangan-jangan memang AHY yang lebih keren, yang lebih punya peluang dan lain sebagainya. Gatot nggak punya peluang. Itu ya sobat era sekalian. Jadi ketokohan orang, elektabilitas, popularitas itu sesuatu yang kadang-kadang susah kita mengukurnya secara jelas, secara exactly bahwa Ganjar memang sekian dan lain sebagainya. Makanya saya mengeluarkan beberapa polling yang tentu tidak direkayasa, tapi saya tidak pernah mengklaim bahwa itu adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia sebagaimana lembaga survei, tetapi saya katakan itu adalah sesuatu yang sifatnya genuine, sesuatu yang tidak bisa direkayasa dan jumlah respondennya nggak main-main, lebih dari 100.000. Karena saya bilang kalau tidak lebih dari 100.000 saya tidak akan mau membacakannya. Nah, dalam konteks ini RH Channel sudah melakukan beberapa kali polling dan selalu Anies Baswedan yang menang dengan angka telak 86%, 88%, 89% dan 90%. Ini satu perspektif. Seperti saya katakan juga, saya pernah juga melihat big data dari seseorang di mana Anies AHY dilawankan dengan Prabowo Sandi, dilawankan dengan Ganjar Erik. Hasilnya Anies AHY nomor 1 di big data ya. Kemudian Ganjar Erik itu cuma nomor 3, Prabowo Sandi nomor 2. You can imagine. Kalau Google Trend yang pernah disampaikan atau diucapkan sah ganda nenggolan, wah itu luar biasa dia ininya Anies Baswedan. Yang lainnya tidak bisa mengimbangi. Ganjar hanya naik ketika pencapresan, setelah itu turun kembali. Jadi sobat era sekalian, kalau kita bicara big data, media monitoring, bicara tentang Google Trend, hasilnya bisa berbeda. Termasuk juga polling-polling. So far, saya tidak atau belum menemukan polling yang memenangkan selain Anies Baswedan. Semua polling, Refli Harun Channel, CNBC, kemudian ILC itu memenangkan Ganjar Pranowo, bukan memenangkan Anies Baswedan. Dan saya bahkan menantang, ada nggak YouTuber yang berani membuat polling apa adanya seperti yang saya buat dengan pertanyaan yang terukur, jelas, tegas, lalu bisa bisa diikuti oleh minimal 100.000 responden atau 100.000 suara dan diumumkan secara terbuka. Nah, saya belum mendapatkan itu ya. Jangan-jangan mereka mengadakan polling diam-diam, tapi nggak mungkin juga karena di YouTube itu polling itu selalu akan terbuka. Jadi tidak ada rekayasa sama sekali, semuanya berlangsung secara alamiah ya, dan semuanya berjalan apa adanya. Begitu ya sobat era sekalian. Oke. Sobat era sekalian, itu saja ya
yang dapat saya share. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.